Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi rabbil alamin bil qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-mu'minin al-muntajibin. Ya Allah, ya Tuhan kami, secara lahiriah kami telah meluangkan waktu kami untuk merenungi agama-Mu. Maka dari itu ya Allah, karena kami orang-orang yang tidak mengetahui hakikat diri kami, maka berilah kesehatan rohani kepada kami, karena kami juga meluangkan Tuhan kami itu untuk merenungi-Mu dan agama-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, cerahkanlah diri kami ini dengan secerah-cerahnya, dan berilah kekuatan untuk mengamalkan, dan mudah-mudahan Engkau ampuni dosa-dosa kami yang kami telah lemah sehingga kami menumpuk dosa itu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan haramkan bagi kami maghfirah-Mu, kelembutan-Mu dan inayah-Mu. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana biasa, mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan lisan, hati atau perbuatan kita. Yaitu khususnya pada yang ketiga, syukur yang bermakna dengan perbuatan kita ini hendaknya kita lakukan dengan sebaik-baiknya, yaitu mempergunakan lahiriah kita ini dalam waktu-waktu yang sempit ini untuk betul-betul konsentrasi kepada majelis dan pembahasan kita, tidak melambung tinggi pergi ke pekerjaannya masing-masing yang akan dikerjakan besok. Mengingat adanya beberapa permohonan akan pembahasan teologi untuk sedikit banyaknya diungkap dan diadakan pengulangan. Tapi mengingat dari sisi lain bahwa adanya pengulangan yang betul-betul 100% akan membuat umur kita terbiang, karena kita telah membahasnya di waktu-waktu yang telah lalu. Maka itu jangan ambil jalan tengah pada malam ini khususnya. Barangkali untuk malam-malam berikut kita akan membahas bab-bab lain, yaitu jalan tengahnya mengambil suatu ayat yang juga bermakna tafsir, jadi kelasnya sesuai dengan yang kita inginkan, tafsir yang khususnya tekanannya kepada filosofis. Sekarang juga demikian, tafsir yang tekanannya kepada filosofis, tapi sekaligus mengingatkan atau memperlihat apa yang telah kita bahas dahulu pada bab-bab teologi. Ayat yang saya ingin bawakan pada malam ini, ayat yang pendek yang sangat dikenal, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la kana fihima alihatun illallah la fasadata. Surat Anbiya ayat 22, yang artinya berbunyi, seandainya di antara keduanya, seandainya dalam keduanya, yaitu di dalam langit dan bumi dan pengaturannya misalnya ya, ada Tuhan selain Allah, maka keduanya akan hancur dan akan binasa. Pada pembahasan lalu dalam bab tauhid kita mengutip beberapa dalil di antaranya, dan sekarang saya akan mengembangkannya. Namun sebelum itu perlu saya ingatkan kembali kepada yang telah lalu secara sangat pantas sekali. Argumen ini yaitu biasanya dipakai dalam mengilhami para filosof untuk merancang dan memulai rumus-rumus filosofisnya dalam membuktikan keesaan Tuhan. Sebagaimana maklum, dalam pandangan filosof, seorang yang mengenal Tuhan dengan firman-Nya itu tidak sempurna,
sebelum mengenali Tuhan, orang tidak bisa atau belum sempurna kalau mengenali firman-Nya sehingga dijadikan dalil. Maka itu ayat ini mengilham mereka untuk merumuskan satu dalil yang biasanya dalil itu disebut dalil atau burhan tamanu, yakni dalil saling tamanu itu saling mencegah gitu, saling melarang, saling bentrok, saling bertentangan dan sebagainya. Ayat ini ada banyak penafsirannya. Salah satu yang sangat rendah ya, jadi dalam artian yang boleh dikatakan katanya itu yang Tahari tafsirannya ini itu maksudnya secara awam sekali menafsirkan ayat ini. Ya, secara awam, yaitu tentunya ada yang awamnya istilah itu yang Tahari, ada yang awamnya istilah saya yang umum dibawakan di sini. Awam yang pertama ini biasanya banyak kita jumpai di sini, yang tidak dimaksudkan oleh beliau ya, yang dimaksudkan oleh beliau akan saya sebut nanti. Biasanya di sini ada orang berkata dia kopi masakan rusak itu yang diinginkan. Jadi kalau ada seseorang dua orang memasak satu masakan, maka katanya masakan itu tidak bakal jadi masakan yang baik, melainkan akan menjadi masakan yang rusak. Dengan alasan bahwa masing-masing individu mempunyai pandangan sendiri-sendiri yang umumnya sulit menyatukan pandangan itu, sehingga mungkin yang satu akan menambahkan garamnya, yang satu mengatakan kurang manis, kurang air, kurang minyak, kurang bumbu dan sebagainya, sehingga masakan akan rusak. Itu yang umum di lingkungan kita yang bermuara pada ayat itu. Sehingga kalau di langit bumi ada dua pengatur, yang satu maha hujan, yang satu enggak dan sebagainya, itu akan membuat alam ini akan bercerai-berai dan berantakan. Lafazadaka akan hancur. Kalau amanah yang dimikul oleh itu yang Tahari bermakna demikian. Kalau ada dia Tuhan dalam alam semesta ini, dikatakan bahwa ini yang aneh ya, yang tidak benar ini, walaupun nampak jelas benar. Jadi kalau ada Tuhan berkehendak, misalnya dia menciptakan benda untuk bergerak, yang satu ini menginginkan karena dia super power, jadi yang namanya Tuhan ini sama-sama power, jadi nggak ada rintangan bagi mereka. Jadi kalau satu Tuhan menghendaki sesuatu untuk diciptakan atau ciptaannya untuk dijaga, maka yang satunya ini juga mempunyai kekuatan yang sama kepada makhluk itu. Karena apa? Karena antara Tuhan dan makhluk itu istilahnya mempunyai hubungan yang sama. Jadi ketika Tuhan A ini berhubungan dengan makhluk A, maka Tuhan B ini juga pasti mempunyai hubungan yang sama dengan makhluk A ini. Sehingga akan ada dia kekuatan yang yang tertuju, terfokus kepada makhluk A tadi. Karena kekuatan ini jadi super power, jadi istilahnya sama-sama kuat, maka tidak boleh ada yang kalah dan tidak boleh ada yang menang. Sehingga apa? Kalau tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, maka kekuatan ini akan terangkat dari bumi ini. Kekuatan dua Tuhan ini, hubungan antara dua Tuhan ini akan terangkat. Kalau terangkat, maka bumi ini tidak ada yang mengontrol lagi. Kalau tidak ada yang mengontrol, maka akan lafazadaka. Ada jenis lain yang saya temui dalam satu kitab yang menyatakan hampir seperti itu. Begini, kalau Tuhan A menciptakan makhluk A bergerak, maka Tuhan B ini
ada beberapa alternatif. Menghendaki sama-sama bergerak, menghendaki tidak bergerak, atau tidak menghendaki apa-apa. Kalau Tuhan B ini menghendaki tidak bergerak, bertentangan dengan kehendak yang Tuhan pertama ini, maka akan ada beberapa alternatif. Tuhan B ini kehendaknya terlaksana, terjadi, sehingga benda itu yang tadinya dikehendaki oleh Tuhan A bergerak, tidak bergerak. Atau sama-sama kuat. Kalau sama-sama kuat, seperti tadi, ya terangkat kekuatannya, maka tidak ada yang kontrol. Karena dua kekuatan ini tidak boleh kalah gitu. Jadi antara Tuhan A dan Tuhan B ini kepada satu makhluk ini, yakni alam semesta ini. Jadi kalau ada dua Tuhan di alam semesta ini, Tuhan A ini menghendaki sesuatu, Tuhan B menghendaki sesuatu juga. Karena dia sama-sama Tuhan, maka tidak boleh kalah. Tuhan A kalah sama Tuhan B, Tuhan B kalah sama Tuhan A. Karena kekuatan ini sama-sama punya kekuatan yang tinggi, berperang yang istilahnya Yastajilan. Jadi dia ini mempunyai urusan sendiri dengan Tuhan ini untuk saling menjatuhkan, dan tidak boleh jatuh karena Tuhan. Maka karena dia sibuk menandingi kekuatan yang satu ini, maka ini tidak terkontrol lagi alam ini. Maka akan bergerak dengan tidak pakai kontrol, kayak supir. Kalau supir, ya supir nih, kernetnya berebut sama supirnya, ana aja yang nyetir, enggak. Wah, ini dorong-dorongan antara supir dan kernet. Akhirnya apa? Mobilnya tidak bakalan terkendali. Jadi kalau semacam di supir, semacam di kendaraan, kalau ada dua orang berebut merebutkan supirnya, maka mobilnya akan nabrak. Jadi perincian yang kedua tadi ada beberapa alternatif kan. Jadi dia ini Tuhan dengan menghendaki pertentangannya dan terjadi atau tidak terjadi, artinya sama-sama kalah, sama-sama tidak kalah tidak menang, atau dia kalah. Kalau kesimpulan pertama, yakni kehendaknya terjadi, maka Tuhan A kalah kepada Tuhan B ini. Tuhan A menghendaki benda itu bergerak, Tuhan B tidak menghendaki bergerak, dan yang terjadi Tuhan B nya yang tidak bergerak, maka yang kalah adalah Tuhan A. Ini juga tidak mungkin, katanya begitu. Karena apa? Tuhan tidak boleh kalah. Ini omniono, tapi nampak seperti wajib. Namanya Tuhan mesti super. Ini bisa dikejar, kenapa mesti super? Dan super di atas siapa? Akhirnya akan lari kepada di atas makhluk. Alhamdulillah. Sekarang kalau sama-sama tidak terjadi, jadi A tidak kalah, A juga tidak menang, begitu juga B. Maka kekuatan ini bersaing, kayak dua sopir tadi, maka dunia ini sudah tidak memakai sopir lagi, tidak pakai pengontrol lagi, maka dia akan hancur binasa langit dan bumi ini. Jadi tadi itu saya teruskan, kalau si Tuhan A ini menang, si Tuhan B ini tidak kalah tidak menang, maka alam ini tidak terkontrol lagi, dia akan hancur. Kalau Tuhan B ini menang, maka Tuhan A yang kalah. Tuhan A sebagai Tuhan nggak boleh kalah. Nah, kalau Tuhan A yang menang, benar itu terberak, maka kehendak Tuhan B yang kalah. Maka itu Tuhan B sebagai Tuhan nggak boleh kalah, karena dia sebagai Tuhan. Begitu juga alternatif yang lain. Misalnya bagaimana kalau Tuhan A ini mencipta satu makhluk yang dirahasiakan dari Tuhan B. Ini dari pengandaian yang online ini juga bisa jawab dengan online, tapi yaitu apa jawabannya? Karena Tuhan B ini sebagai Tuhan, tidak ada yang gaib bagi dia, maka mustahil si Tuhan A ini menyembunyikan makhluknya dari Tuhan B. Karena dia Tuhan sebagai Tuhan harus tahu, jadi nggak bisa disembunyikan. Jadi saya terusin lagi tadi tafsir ini. Tapi kalau saya sebut tokohnya siapa yang tafsir kayak gini, antum bakal jalan-jalan. Ini omongan, dan antum ini belum bisa dapat mematahkan itu tadi.
Jadi kalau ada dua Tuhan, kenapa kalau ada Tuhan? Coba sekarang, kalau ada dua Tuhan, yang satu nyiptain, ya kan? Terus yang satu, ini istilah yang lain yang mau saya teruskan sebenarnya, bahwa yang satu ini menciptakan yang lain, yang sel namanya itu. Aku mau menciptakan air, kata si Tuhan A ini, kata si Tuhan B, iya bumi ini kan perlu hujan, iya sama, saya juga tahu perlu hujan. Okelah saya menciptakan matahari, biar airnya nanti menguapkan, airnya mengandung CO2 kan, karena panas sekian derajat kan menguap kan. Iya, biar yang langit urusan aku deh, aku ngurus mataharinya sama ketinggian tertentu, nanti bisa jadi hujan lagi, bisa jadi air lagi dalam dingin tertentu, maka ayat itu akan menjadi dingin. Kalau begitu bagaimana kita menjawabnya? Jadi ini sekarang kita berangkat dari yang ini, tapi ini dari ulama sejar. Kalau ada dua Tuhan, bukan Tuhan A ngurus ini bumi dan langit ini, Tuhan B ini bagaimana menginginkan pertentangannya atau bagaimana? Kalau menginginkan pertentangannya, ada beberapa alternatif nanti tadi. Pertentangan dia itu yang terjadi, Tuhan A ini kalah, sama-sama tidak ada yang menang, atau dia yang kalah, yang Tuhan B ini. Kalau Tuhan A dan Tuhan B kalah, sebagai Tuhan nggak boleh kalah, maka alternatif yang kedua yang bakal terjadi. Pertama dan ketiga nggak terjadi, yang akan terjadi yang kedua. Apa itu? Yaitu sama-sama kuat. Terus, sehingga ibarat dia supir tadi, dia nggak bisa ngurusi supirnya lagi, yang dia supir saling berebut supir itu, maka mobil itu akan menubruk, dunia akan hancur. Alternatif yang lain, kalau si A menciptakan satu makhluk nggak diketahui yang B, Tuhan B nggak mungkin, karena B sebagai Tuhan harus mempunyai ilmu yang tidak terbatas. Maka dari itu, harus dia mengetahui. Jadi istilahnya pertentangan yang akhirnya nanti akan berakhir kepada kehancuran bumi ini, dari segala alternatifnya bisa terjadi. Sehingga walhasil kalau ada dua, kesimpulannya bakal rusaklah bumi ini. Katanya itu yang tadi, kenapa kita bayangkan pertentangannya? Kenapa kita tidak bayangkan dua Tuhan itu rukun? Rukunan deh. Kita ini makhluknya senang rukun, kenapa Tuhan sebagai khalik nggak senang rukun? Tuhan A rembuk-rembuk sama Tuhan B, ya kita gimana sebabnya? Aku power, kamu juga power. Gimana deh? Tapi kita kan sebagai zat yang mencintai kebaikan, maka nggak mungkin kita saling iri dan dengki. Maka itu sebaiknya walaupun kau mampu menciptakan langit, biar deh yang ngurus. Dan walaupun aku mampu menciptakan bumi, biar deh kami yang ngurus. Itu spell yang kita rasakan sama-sama. Bumimu tidak bertentangan dengan langitku, langitku pun tidak bertentangan dengan bumimu. Jadi kalau sudah demikian, bagaimana menjawabnya? Jadi kalau ada orang mengatakan dua Tuhan atau lebih itu rukun, sulit kita menjawabnya. Untuk mengarahkan orang itu ke tauhid, sulit. Ada beberapa jawaban yang jawaban itu bersifat poli, ini ringkas. Ada yang bersifat ya agak detail sedikit, jadi agak ada perlu beberapa mukadimah. Yang tol begini, kita mengetahui sesuatu yang selalu kita ketahui ini terbatas. Yang kita ketahui ini selalu terbatas, sehingga karena keterbatasannya itu dia miskin. Seperti saya ini terbatas, saya di sini nggak ada di sana, maka itu saya miskin, tidak mempunyai kesempurnaan yang lain. Saya tahu 1 tambah 1 2, tapi saya tidak tahu misalnya akar 1.000.000 kurang 1. Lalu belajar, miskin saya. Miskin bukan dalam artian ini ya, miskin dari segala-galanya, miskin wujud, miskin kesempurnaan, bukan miskin juga dari segi akhlak, termasuk akhlak. Jadi tidak hanya akhlak, pokoknya miskin wujud, miskin kesempurnaan. Setiap yang terbatas mesti miskin kesempurnaan. Karena dia miskin kesempurnaan, maka perlu penolong,
untuk menyempurnakan kemiskinan itu sesuai dengan kemampuan penerimaannya. Ini sangat merinci. Ada rinci banyak sekali nih, sesuai dengan penerimaannya. Baik dari segi filsafat atau dari segi tafsir. Kemudian Tuhan sebagai satu-satunya yang memberikan kesempurnaan bagi yang tidak sempurna tadi. Ingat ya, pembahasan ini setelah membahas prediksinya Tuhan. Kalau belum prediksinya Tuhan, kita nggak bisa menuju tauhid. Jadi kita sudah harus meyakini bahwa ada Tuhan itu, pencipta itu. Tentu melalui argumen-argumen sebelumnya. Maka itu saya katakan ini hanya mengulang yang telah lalu. Dulu kita telah membahas secara sistematik. Pertama membuktikan Tuhan. Jumlahnya belum terbukti. Yang penting Tuhan itu ada. Yang namanya pencipta itu ada. Nah, pencipta itu dalam pembuktian yang di sana, dia ini merupakan suatu wujud, ya, merupakan satu wujud yang tidak mempunyai batasan apa-apa. Dia suatu wujud yang tidak mempunyai batasan apa-apa sebagai hakikat wujud. Dalam argumen Siddiqin yang ditemukan oleh Mullah Sadran mengatakan bahwa wujud atau ada itu sangat bertolak belakang dengan artian tiada, atau dengan hubungan-hubungan yang menyangkut dengan ketiadaan. Itu hakikat ada. Kalau ada semacam yang misalnya semacam Zaidun ada, adanya Zaidun ini bukan ada yang hakiki. Kenapa? Karena Zaidun ini dipagari dengan pagar bakar ketiadaan. Zaidun mungkin bodoh waktu itu. Zaidun mungkin masih kecil, pendek, tidak mempunyai ketinggian, kesempurnaan tinggi. Zaidun bukan kucing, Zaidun bukan ular dan sebagainya. Dia tidak mempunyai kesempurnaan pohon yang kokoh yang bisa berdiri bertahun-tahun. Dia mempunyai kelemahan-kelemahan, mempunyai kekurangan-kekurangan. Walhasil diliputi dengan ketiadaan. Artinya ketiadaan kesempurnaan. Dia hanya memiliki beberapa aja sekelintir kesempurnaan. Maka ada yang kita pakai dalam posisi Zaidun ada ini bukan ada yang hakiki. Sebab ada yang hakiki itu betul-betul ada, jadi tidak mempunyai artian sama sekali. Artian tiada itu tidak masuk sama sekali. Itu hakikat ada. Jadi karena hakikat ada ini bertentangan dengan segala macam ketiadaan, maka hakikat ada itu haruslah ada. Dan hakikat ada ini ada bukan karena yang lain, tidak boleh karena yang lain. Kenapa? Karena selain ada adalah tiada. Tidak mungkin tiada mengadakan ada. Tidak mungkin tiada menjadi sebab bagi keberadaan. Maka itu pertama ya, hakikat ada tidak mempunyai batasan. Hakikat ada ini tidak boleh ada karena yang lain. Sebab selain ada, tiada. Maka itu yang namanya tiada nggak mungkin ngadain ada. Namanya tiada enggak. Maka itu dia harus tidak mempunyai batas dan ada dengan sendirinya. Ini yang disebut burhan siddiqin. Artinya membuktikan adanya Tuhan dengan Tuhan, tidak dengan makhluknya. Inginnya itu dengan makhluk. Jadi saya ulang karena tadi mungkin nggak berapa. Hakikat ada itu harus tidak mempunyai batasan. Karena batasan itu artinya di luar batasnya tiada. Maka itu bukan hakikat ada dia. Dan ada ini harus ada dengan sendirinya, nggak boleh karena yang lain. Sebab selain ada, nggak ada lagi kecuali tiada. Nggak mungkin tiada ngadain ada. Maka itu dia berdiri sendiri. Nah, bagi orang-orang arif yang tapi arifnya bil akal ini, bukan arif bil hati. Sebab arif billah itu ada dua jalur. Arif billah dengan akal
Ada arif billah dengan fitrah, artinya dengan hati, dengan fitrah tapi yang salimah. Walaupun ini agak sulit. Jadi fitrah salimah ini kalau nggak ada murabbi, kalau betul-betul nggak takwa, nggak ninggalin dosa, sulit. Jangan merasa sudah aulia kalau masih banyak melakukan keharaman, keliru. Jadi kita harus menanggalnya pakai yang salim ini, pakai akal. Khususnya bagi orang-orang semacam saya ini yang masih mencampur adukkan antara taat dan maksiat. Ini pelanggaran akalnya. Dulu pelanggaran akal itu selalu dilecehin sama orang-orang Arafa, sama orang-orang semacam suci itu. Dikatakan Tuhan itu lebih jelas dari makhluknya. Matahari dengan sinarnya lebih jelas sinarnya atau mataharinya? Mataharinya itu. Sinarnya justru di bawah tingkatan matahari. Tuhan dengan makhluknya ini lebih jelas Tuhan. Jadi orang yang berdalil dengan akal, yang berangkat dari akibat, yang berangkat dari makhluk menuju Khalid, ini dilecehin dengan orang-orang Arafa yang mengatakan diri orang-orang inilah arif lah. Jadi dia mengatakan apa? Selalu kalau melecehin gini, Tuhan itu ada dan tak pernah gaib, dan alam ini tidak ada dan tidak pernah ada. Kata-kata mereka untuk melecehin orang-orang filsuf ini. Akhirnya mereka berusaha mencari dalil yang tidak berangkat dari makhluk, tapi berangkat dari Tuhan itu sendiri. Akhirnya Ibn Sina nemuin, Ibn Satra juga nemuin, tapi yang paling diterima di kalangan filsuf penemuan yang ditemukan oleh Ibn Satra, karena sama sekali tidak mencampur adukkan tidak mencampur adukkan dalam argumennya itu, tidak memasukkan yang namanya akibat atau makhluk. Kalau Ibn Sina mencampur, kalau Ibn Satra tidak, macam itu tadi. Hakikat ada adalah ada, dan tiada adalah tiada. Ada tidak akan pernah kumpul dengan tiada. Yang namanya sudah ada kok. Jadi yang namanya ada ini mesti bertentangan dengan tiada. Yang nggak bisa berteman dengan tiada. Maka itu menghasilkan apa? Ada tidak ada batasan. Ada harus ada dengan sendirinya. Nggak boleh karena yang lain. Karena yang lain selain ada tiada. Maka itu nggak mungkin tiada ngadain ada. Maka itu adanya harus ada, tidak terbatas, dan dia itu ada dengan sendirinya. Kesimpulan dia ini saya mau bawa ke argumen tauhid tadi. Berapa ada itu? Gitu. Ada itu Tuhan maksudnya di sini. Hakikat ada. Yang lain ini apa? Dia bukan hakikat ada. Dia ini apa? Belum. Jadi semacam cahaya ada itu. Maka itu dalam Quran juga disebut Allahu nurus samawati wal ard. Jadi Allah itu mencahayai. Jadi cahaya langit dan bumi. Ini bumi dan langit ini menjadi apa? Bisa dipahami bahwa langit dan bumi ini tercahayai oleh Allah. Ini langit dan bumi ini alias langit dan bumi ini adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Yakni dia martabah atau tingkatan yang sangat rendah, apalagi material ini. Ala kulli hal. Dengan dalil tadi itu, dengan tadi mana perlu saya ulang karena sudah tidak rampung, kita bawa ke tauhid tadi. Ketika kita tahu bahwa ada suatu keberadaan yang tidak terbatas, maka kalau tidak terbatas nggak mungkin ada dia. Sebab kalau ada dia Tuhan A, Tuhan B, maka kesempurnaan Tuhan A tidak mungkin masuk ke Tuhan B. Kesempurnaan yang dimiliki Tuhan B ini nggak bisa dimiliki oleh Tuhan A, dan tidak mungkin sama 100%. Kalau sama 100% nggak ada dua. 100% sama, 1000% sama, ya satu, nggak ada dia. Yang namanya dia itu mesti ada kelainannya, mesti ada kekhususan yang dimiliki oleh masing-masing. Namanya ada dua, walaupun mirip. Mirip itu berarti nggak sama. Sama itu juga nggak sama. Kalau dikonotasikan kata-kata sama itu kepada dua hal, ini sama dengan itu juga berarti nggak sama. Sebab kalau ini sama dengan itu, ini dan itu pun nggak boleh ada. Ini dan itu sudah cukup sebagai pengkhususan kepada sesuatu wujud. Jadi kalau memang sama 100%, ini adalah ini. Nah, di ini, dari ini dan itu.
Ya kalau ini dan itu isyarah ini saja sudah dua. Kesempurnaan yang mutlak tadi, Tuhan yang ada yang mutlak ini, yang tidak ada batasan karena dia ada yang hakiki, maka nggak mungkin ada dua. Artinya nggak mungkin ada dua Tuhan. Kenapa? Kalau ada dua Tuhan, maka ada kesempurnaan khusus yang dimiliki oleh masing-masing dua Tuhan tadi. Tuhan A mempunyai kekhususan sendiri yang tidak dimiliki oleh Tuhan B, dan Tuhan B tidak mempunyai kekhususan sendiri yang tidak dipunyai oleh Tuhan A. Sehingga kita mengatakan Tuhan A dan Tuhan B karena kekhususan tadi. Nah, ada yang tidak terbatas, nggak ada, bisa dibatasi. Jadi nggak bisa dua. Kalau dua berarti ada batasan. Sementara tadi dikatakan hakikat ada nggak pernah ketemu dengan tiada, dengan artian apapun dan cabang-cabangnya dari tiada. Dan ini kalau mendirinci panjang ini cabang-cabang tiada ini. Tiada itu sebenarnya ada, mempunyai dia keberadaan. Nah, tiada kok ada. Tiada itu mempunyai keberadaan sedikit. Di mana? Di akal kita. Ya, ketika saya mengatakan tiada, Anda paham nggak? Paham tak? Nah, kalau paham berarti tiada itu juga masih ada, walaupun keberadaannya itu bersifat asli. Di luar nggak ada. Kalau di luar tiada ada, maka tiada itu tidak menjadi tiada, dia menjadi ada. Tapi di akal bisa dijangkau. Itu keluasan akal kita. Maka itu kita bisa memahami. Maka itu dalam fisika dikatakan lalu noon melalui wujud, dia sedikit mempunyai bayangan kata murgana wujud gitu maksudnya. Maka itu dikatakan apa? Dia ini bisa dipahami. Ala kulli hal. Jadi jalan tolnya tadi begitu. Kalau ada keberadaan yang tidak terbatas, mustahil ada dua. Kalau ada dua, mesti mempunyai kekhususan. Kalau mempunyai kekhususan berarti ada batasan. Kalau ada batasan, maka berarti dia bukan hakikat ada. Karena masih dipagari dengan tiada. Yang tiadanya kesempurnaan Tuhan yang satunya pada dirinya dan sebaliknya. Sekarang argumen Tamano ini bagaimana pengembangannya? Pengembangan argumen Tamano. Apa Tamano itu? Kalau ada dua Tuhan hancur kan gitu kan. Dulu sudah saya bawakan argumennya secara ringkas. Saya ulang sekali lagi untuk mengingatkan itu dan ini penting. Dulu tidak saya hubungkan dengan ayat ini. Sekarang saya hubungkan. Kalau ada dua Tuhan A dan Tuhan B, gitu, Tuhan A dan Tuhan B kan mempunyai kekhususan ini. Si Tuhan A mempunyai kekhususan, Tuhan B mempunyai kekhususan. Maka dan mempunyai keumuman. Tuhan A dan Tuhan B sama-sama Tuhan. Kekhususan yang dimiliki A, kekhususannya. Kekhususan yang dimiliki B, kekhususannya. Maka itu dua-duanya perangkat, mempunyai rangkapan. Dualitas ini, perangkat dari keumuman sebagai Tuhan dan kekhususan sebagai Tuhan A dan kekhususan sebagai Tuhan B. Sedikit lebih kecil dari trinitas, dualitas. Nah, maka masing-masing ini dualitas Tuhan ini. Dia mempunyai keumuman sebagai Tuhan dan mempunyai kekhususan sebagai Tuhan A. Yang B juga begitu, mempunyai zat keumuman dan mempunyai zat kekhususan sebagai Tuhan B. Maka dua-duanya terdiri dari dualitas. Nah, rangkapan atau cabang dari dualitas ini merupakan kita bisa menanyakan dua ini berdiri sendiri atau ada yang nyiptain. Kalau ada yang nyiptain, maka ini kita katakan tidak yang diumanakan. Sebab yang diumanakan berapa Tuhan? Dua Tuhan. Maka tidak boleh masuk ada tiga Tuhan. Kita potong dulu. Sebab kalau masuk semakin rusak rumusnya. Kita batasi dulu, karena kalau dimasukin tambah rusak rumusnya ini, sehingga lebih hancur nantinya dunia ini. Maka itu kita katakan berdiri sendiri ini. Ini rangkapan yang dicakup oleh Tuhan A ini berdiri sendiri, tidak ada yang lain. Keumuman dan kekhususannya berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri, pada hakikatnya yang kita katakan dua Tuhan itu berarti ada empat Tuhan. Karena masing-masing Tuhan mempunyai dua rangkapan yang sama-sama qadim, yang sama-sama tidak bersebat.
Karena kalau bersebab, dia sebagai Tuhan katanya, nggak boleh bersebab dalam hal ini. Maka dua Tuhan akan menjadi berapa Tuhan? Menjadi 4 Tuhan. Nah, 4 Tuhan ini nanti apa? 4 Tuhan ini mempunyai keumuman dan kekhususan. Keumumannya sebagai Tuhan, kekhususannya sebagai Tuhan A, Tuhan satu ini, bukan Tuhan 2, bukan Tuhan 3, dan bukan Tuhan yang keempat. Kalau begitu dia masing-masing Tuhan ini terangkat dari 4 rangkapan sebagai keumuman dan sebagai kekhususan yang tidak dimiliki oleh 3 Tuhan yang lainnya. Kalau begitu ada 4 rangkapan dan masing-masing ini mempunyai 4 rangkapan. Kita tanyain 4 rangkapan ini berdiri sendiri atau ada yang nyiptain? Kalau ada yang nyiptain lebih rusak rumusnya. Kalau tidak ada yang nyiptain berarti semuanya berdiri sendiri. Kalau semuanya berdiri sendiri maka menjadi berapa Tuhan sekarang? Menjadi 16 Tuhan. Dan begitu seterusnya. Setiap masing-masing Tuhan dari 16 itu mempunyai 16 rangkapan. Maka kalikan aja menjadi 16. Dan begitu seterusnya sampai tidak terbatas. Nah, kalau sampai tidak terbatas, maka rumusnya yang berbunyi tasalsul batil itu di sini difungsikan lagi. Di dalam bab penciptaan Tuhan kita kan belum mengatakan begini, yang berangkat dari makhluk ya, pembuktiannya bukan berangkat dari Tuhan. Kalau ada wujud, kita tengok nih wujudnya dari mana? Dari wujud yang lain. Wujud yang lain dari mana? Dari wujud yang lain. Terus begitu. Dari wujud lain, wujud lain, wujud lain. Dalam teori itu dikatakan silsilah sebab-sebab ini harus berhenti pada satu wujud. Harus berhenti pada satu wujud yang mana dia tidak diberi oleh yang lain. Jadi dia ini adalah sebab yang akhir. Tidak boleh ada sebab berikutnya. Sebab kalau ada sebab berikutnya itu harus bersebab. Maka itu ditanyakan teori sebab akibat, dikatakan kalau seluruh wujud mesti ada, Tuhan itu wujud. Maka itu kalau setiap wujud harus ada sebabnya, maka Tuhan termasuk di dalamnya. Sebagai wujud, maka dia harus ada sebabnya. Kalau dikatakan begitu, bagaimana jawabnya? Jawabnya teori tasalsul batil itu. Yang namanya tasalsul batil artinya silsilah mata rantai yang tidak ada ujungnya, tidak masuk di akal. Bagaimana? Jadi kalau Tuhan ada sebabnya, sebabnya ini wujud, harus ada sebabnya. Teori sebab akibat kan? Nah, kalau begitu apa? Harus ada sebabnya. Sebabnya ini juga wujud, pasti ada sebabnya lagi. Terus begitu, tidak ada batasnya. Katanya Farabi, ini penemunya Farabi baru ditemukan beberapa abad tahun yang lalu, sebelumnya nggak ditemukan dalil ini. Dikatakan bahwa kalau seluruh sebab-sebab ini masih ada sebabnya dan tidak terbatas, maka semuanya pada hakikatnya adalah akibat. Akibat apa? Posisi akibat diberi. Walaupun dia memberi, tapi juga diberi oleh sebelumnya. Dan yang sebelumnya diberi. Begitu seterusnya. Jadi pada hakikatnya apa? Mereka itu adalah diberi, adalah akibat. Kalau mereka itu diberi, siapa yang ngasih? Yang ngasih kau mesti diberi katanya oleh sebelumnya. Terus tidak ada batasnya. Berarti nggak ada yang punya wujud. Kalau tidak ada yang punya wujud, berarti nggak ada wujud itu. Apalagi lingkaran, sangat mustahil, ya kan? Dari A dari B, B dari C, C dari D, D dari E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q sampai Z. Z dari mana? Dari A. Bagaimana mungkin Z ini dari A? Kenapa? Sebab Z ini menciptakan I menciptakan X, dan seterusnya sampai B, yang B baru menciptakan A. Bagaimana bisa dikatakan Z dari A? Yang sebelum ada Z, sebelum ada A, Z sudah ada dan menciptakan nenek-neneknya A. Gak mungkin si pencipta nenek-neneknya A ini dilahirkan oleh A, diberi wujud oleh A. Itu daur namanya, dalam daur juga batil. Tasalsul dan daur batil. Nanti aja dikembangkan lagi kalau memang ada kembangannya. Tasalsul juga batil seperti tadi. Jadi kalau ada putusnya, maka tidak ada wujud. Kalau tidak ada wujud, ya tidak ada wujud.
Padahal wujud ada, wujud kita saksikan. Memang ada satu kelompok filosofi yang meniadakan wujud itu, yang disebut kelompok sofis atau sofistin, mengatakan wujud itu nggak ada. Loh kamu, saya juga nggak ada. Maka itu salah satu filosof Eropa kalau nggak salah mengatakan dengan dalilnya yang sering dibawa oleh orang, saya berpikir maka saya ada. Jadi berpikir itu satu pekerjaan, nggak mungkin pekerjaan ini tanpa pelaku. Maka itu kalau ada pekerjaan pasti ada pelakunya. Lebih afdal adanya. Sebab apa? Pekerjaan itu merupakan wujud berikutan daripada keberadaan pelaku. Ala kulli hal, saya mau membawa dalil ini karena untuk mengingatkan untuk ke dalil tauhid ini perlu saya bawakan lagi tadi bahwa tasalsul itu batil. Sekarang begini, kalau ada dua Tuhan tadi, setiap satu Tuhan bercabang menjadi dua Tuhan yang sama-sama nggak ada penciptanya. Dua Tuhan menjadi empat Tuhan, empat Tuhan menjadi 16 Tuhan, 16 Tuhan menjadi 16 kuadrat, 16 kuadrat Tuhan menjadi 16 kuadrat lagi Tuhan, dan seterusnya sampai tidak ada batasnya. Kalau begitu, sebab itu tidak ada batasnya. Sama seperti tadi, A dari B, B dari C, terus tidak ada batasnya. Nah, Tuhan yang tadinya dua ternyata berasal dari empat Tuhan. Empat Tuhan yang tadinya empat Tuhan ternyata dari 16 Tuhan. Terus begitu nggak ada batasnya. Maka itu apa hukumnya? Tasalsul ini. Ya, ini pada hakikatnya semua Tuhan itu sebenarnya masih dicipta oleh Tuhan sebelumnya. Dan begitu seterusnya. Sehingga apa? Seluruhnya nggak punya wujud berarti. Karena tidak berhenti pada satu titik. Kalau berhenti, bukan itu ya, tidak berhenti pada satu wujud. Kalau berhenti pada satu wujud, selesai. Nah, itu yang kita sebut Tuhan. Tapi kalau tidak berhenti, maka tidak ada wujud yang diberikan, yang diestafetkan itu nggak ada. Karena semuanya miskin kepada wujud, semuanya diberi, semuanya bersebar. Kalau demikian, maka kalau ada dua Tuhan, bumi dan langit ini harus ditiadain. Karena bumi dan langit ada. Buktinya ada dong, bumi langit. Kalau ada dua Tuhan, bumi langit ini harus dibubarin. Harus tidak kita ngakui wujud ini, harus kita bubarin, baru dua Tuhan itu boleh terjadi. Kenapa begitu? Karena dua Tuhan akan menjadi empat Tuhan, empat Tuhan menjadi 16, 16 menjadi 16 Tuhan, dan ini tidak ada batasnya. Kalau tidak ada batasnya, berarti tidak ada wujud. Semuanya bersebab. Kalau tidak ada wujud, dan sekarang kita lihat ini langit bumi wujud, nah wujudnya dibubarin, kan? Maka wujud ini harus dibubarin. Nah, untuk mematahkan dua Tuhan yang saling kerjasama tadi, dengan ini juga bisa. Di samping dengan yang tol tadi, yang tol ini yang kurang tol ini, agak sedikit ada ini gangguannya, jadi ada beberapa mukaddimah yang harus dilewati. Ada yang sedikit perlu perincian yang dituliskan di salah satu ini, di sehari ini, tujuan yang itu didahului dengan beberapa mukaddimah. Mukaddimah pertama bahwa ini saya nak mencerita banyak nih, wajibul wujud. Anda tahu ya, wajibul wujud itu tadi itu kan mata rantai silsilah itu kalau tidak berhenti mustahil ada wujud. Yang ada ini diberi apa saja Pak. Maka itu apa? Supaya tidak bubar harus berhenti pada satu wujud silsilah sebab-sebab ini. Nah, harus berhenti. Karena ada istilah harus ada wujud yang kepadanya berhenti silsilah ini. Maka itu disebut wujud wajib. Keberadaannya wajib, mesti harus ada dia. Itu disebut wujud wajib. Wujud wajib ini tentunya tidak bersebab, karena justru segala wujud itu bergantung kepada wujudnya. Itu disebut wujud wajib. Nah, di sini beliau merinci apa sih yang disebut wujud wajib itu. Yang disebut wujud wajib, wajibun min jami'il jihad. Yang disebut wujud wajib ini, yang disebut wujud mesti, mestilah
atau haruslah. Jadi dari segala seginya dia harus mesti ilmu, mesti, harus mesti. Ilmunya tak terbatas, mesti. Kalau terbatas, tak mesti lagi. Di luar jangkauan dia sudah jahil, mesti. Jadi segala kesempurnaan mesti harus dimiliki oleh si wajibul wujud ini. Ini dia ini tidak boleh ada sesuatu yang bersifat mungkin dia punya terus dia nggak punya, tidak mungkin. Jadi harus mesti dia punya. Wajibul wujud, wajibun min jami'al jihad. Maka itu kalau dia bisa mencipta, wajib mencipta. Ini yang terus filosof dikafirkan sama khususnya saudara kita Ahlussunnah wal Jamaah. Khusus filosof kelompok Asy'ariyun. Yang Indonesia ini mayoritas dari dia, kecuali yang terakhir ini pada abad setelah tahun 1900 belakangan ini masuk aliran Wahabi yang biasanya mengambil dari Ibnu Taimiyah sebagai aliran hadis kalau nggak salah, yang disebut modernis yang sekarang ini. Ini juga mayoritas sebetulnya di Indonesia. Nah, orang yang filosof ini salah satunya si misalnya Ibnu Sina dan sebagainya itu dikafirkan karena apa? Dia mengatakan bahwa Tuhan itu nggak boleh diwajibin. Tuhan nggak boleh diwajibin. Kok kamu mengatakan Tuhan harus mencipta? Kita katakan harus di sini bukan harus hukum, bukan harus perintah, tapi akal yudrik, akal mengetahui bahwa setiap yang Tuhan mampu mesti Tuhan lakukan. Itu dalam bahasa filosofis. Dalam bahasa syariatnya juga bisa kita membela pikiran ini. Dalam istilah agama, Tuhan mempunyai sifat apa salah satu sifatnya? Pengasih kan? Pengasih. Tuhan mempunyai sifat pengasih. Nah sekarang saya tanya, sifat pengasih ini ada sejak Tuhan ada atau ada belakangan? Sejak Tuhan ada, walaupun sejak ini juga belum ada. Sebelum ada sejak, Tuhan sudah ada. Jadi sejaknya ini sejak majazi. Jadi Arab, saya khawatir kalau ada tamu, kelihatannya takut kurang memahami. Jadi sejak Tuhan ada, pengasih harus ada. Nah, mungkinkah pengasih ada, tapi dia nggak ngasih? Nggak ada kan? Jadi mungkinkah satu detik aja, walaupun belum ada detik waktu itu, Tuhan nggak ngasih gitu, bakhil? Nggak mungkin dah. Jadi tidak mungkin lahzah atau satu anin wahid, satu detik pun Tuhan nggak pernah bakhil. Kalau Tuhan nggak pernah bakhil, berarti nggak pernah nganggur Tuhan. Sejak ada, walaupun sejak belum ada. Jadi ada Tuhan, ada makhluk. Ini yang terus dikatakan berarti Tuhan nggak mukhtar katanya, nggak beriradah, nggak mempunyai pilihan. Loh, siapa yang bilang nggak pun? Tuhan mempunyai pilihan. Salah satu pilihannya itu adalah mencipta, dan maka itu dia katakan saya Rahman sejak saya. Maka itu dia nggak pernah bakhil. Ini dari sisi agama. Ini mukadimah pertama. Dari sisi filosofinya, setiap yang mungkin Tuhan lakukan dilakukan. Jadi istilahnya yang mesti dilakukan Tuhan dilakukan. Mukadimah kedua, kalau ada sebab dan akibat, bukan? Kalau ada sebab dan akibat, bukan? Hubungan akibat dengan sebabnya ini merupakan hubungan yang betul-betul erat. Sebenarnya antara sebab dan akibat ini nggak bisa kita pisahin, gitu. Kecuali di akal aja. Sebab dan akibat bisa kita pilah-pilah gitu. Tapi pada kenyataannya keberadaan dan hubungan dan keperluan akibat kepada sebabnya, ya keberadaan akibat itu. Kita bisa nggak ngelepasin diri dari sebab kita, yaitu misalnya money ovum yang telah menjadi kita. Kita bisa ngelepasin diri dari money ovum yang telah menjadi tulang belulang ini? Nggak bisa. Jadi saking eratnya kita sama money ovum sebagai sebab kita itu, kita nggak bisa ngelepasin daripada itu. Erat sekali, kayak satu badan, kayak satu anggota gitu, nggak bisa
dipisahin. Jadi dia ini adalah apa? Karena perlunya kepada sebab, karena keperluannya kepada sebab, apa yang menjadi keperluan dia? Ya keberadaannya itu. Erat dia sama sebabnya. Kemudian yang mukadimah ketiga, tarjih bila murajjah muhal. Jadi kalau ada dua pilihan, kemudian kita pilih salah satunya tanpa ada nilai lebihnya, mustahil terjadi. Jadi misalnya ini ada 2 gelas nih, kita pilih satu aja lah, tanpa nilai plusnya nggak mungkin dilakukan. Walaupun nilai plusnya itu ratus, jadi kadang-kadang bersifat khayal. Nah, misalnya mau ngerokok kan, saya ngerokok apa enggak nih? Ngerokok aja. Padahal ini nilainya negatif nih untuk kesehatan, tapi bagi dia menghayali sebagai kepositifan. Maka itu dia mengejar kepositifannya itu sebagai untuk melengkapi atau menyempurnakan dirinya. Dengan merokok dia lebih tenang, dengan merokok bisa menyelesaikan masalah yang rumit. Bagi dia, walaupun yang lain memilih tidak ngerokok, karena nggak ngerokok lebih baik bagi dia. Walhasil dia pilihan tanpa ada nilai lebih, mustahil terjadi. Nah, dengan demikian, apa yang kita mau ambil ini hasilnya, natijahnya, dengan natijahnya, dengan mukadimah pertama, yaitu setiap wujud wajib, mesti wajib dari segala seginya, ya. Ketika ada suatu wujud, misalnya makhluk A ini, makhluk A ini mungkin diciptakan oleh Tuhan A, dan mungkin juga diciptakan oleh Tuhan B. Kalau sama-sama mungkin, berarti dua Tuhan harus menciptakan makhluk yang sama 100%, bukan dia yang mirip tadi. Jadi kalau ini ada gelas nih, ada makhluk nih, ini mungkin Tuhan A menciptakan dia, mampu Tuhan A menciptakan ini, mungkin, maka Tuhan A ini wajib menciptakan ini. Tuhan B juga begitu, sebab si A ini, makhluk A ini mungkin diciptakan oleh Tuhan B. Tuhan B ini mampu menciptakan, maka itu Tuhan A dan B ini harus menciptakan satu makhluk ini. Jadi harus sama-sama menciptakan. Ini aja sudah nadanya apa nadanya? Mustahil terjadi kan? Sama-sama A menciptakan satu makhluk dan B ini juga menciptakan makhluk yang sama 100%, bukan mirip. Kemudian dengan mukadimah kedua, hubungan sebab, hubungan akibat dengan makhluk, dengan sebabnya, hubungannya sangat erat sekali, nggak bisa dipisahin. Maka dari itu si makhluk A ini pasti bingung dia, saya mau hubungin diri gimana? Ke A, Tuhan A, atau ke Tuhan B? Sebab dia sebagai akibatnya, dan dia tidak berdaya kayak kita menghadapi mani opum yang telah jadi kita nggak berdaya mau melepaskan diri dari padanya, daripada sebab, nggak bisa berdaya kita. Maka si makhluk ini pasti apa? Pasti dia akan berhubungan erat dengan kedua Tuhan ini. Jadi kalau hubungan antara makhluk ini dengan Khaliknya erat sekali, berarti satu makhluk ini harus menghubungkan dirinya kepada dua Tuhan ini, maka itu dia harus memilih dua Tuhan ini. Nah, yang dipilih nggak bisa, dia sebagai sebabnya. Karena dia sebagai sebabnya, maka dia berdiri di tengah. Ini nggak bisa dia memilih salah satunya. Karena dia memilih di tengah, tidak lari ke Tuhan A dan tidak lari ke Tuhan B, maka tidak terkontrol yang namanya makhluk ini. Kalau tidak terkontrol, kayak mobil tadi yang tidak pakai sopir. Alam semesta ini kalau diciptakan oleh dua Tuhan, pastilah alam semesta ini menghubungkan diri dengan sebabnya, yakni dengan masing-masing dua Tuhan itu.
Nah, ketika mau menghubungkan diri dengan dua-duanya, nggak mungkin. Maka harus pilih satu. Pilih satu tanpa nilai lebih, nggak mungkin. Satu Tuhan mau dilebihin dari Tuhan yang satunya juga nggak mungkin, karena dia datang daripadanya. Maka itu dia nggak bisa dari kemana-mana. Di tengah dia, di tengah antara Tuhan dan di. Kalau di tengah Tuhan dan di, maka dia ibarat bahtera tanpa nakoda. Akhirnya akan berantakan sendiri. Maka itu dikatakan la kana fihima alihatun illallah la fasadata. Dan mudah nanti bisa diteruskan dalam dan dikembangkan dalam tanya jawab. Sekian dan kurang lebihnya minta maaf. Sallu ala Nabi Allahumma sallallahu alaihi wasallam.